diketemukan satu. Gerak. Kemudian meminta keterangan di lokasi dan kemudian terjadilah kebakaran. Kemudian setelah itu kita masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan kedokteran. Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel sekaligus rumah yang dihuni 5 orang. Warga tak mampu memadamkan api lantaran api cepat membesar. Kewalahan, warga akhirnya melapor kepada pemadam kebakaran. Diketahui 2 penghuni rumah berhasil diselamatkan. Keduanya memanjat hingga lantai ketiga sebelum petugas pemadam datang. Dari dalam bengkel, petugas menemukan 3 penghuni rumah tewas. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan seorang anaknya. Berdasarkan pengakuan para saksi, pada malam kejadian di depan rumah korban terlihat seorang perempuan mencurigakan. Setelah ditelusuri, perempuan tersebut adalah kekasih korban. Kecurigaan polisi terkait keterlibatan pelaku dalam kebakaran diamini. Pelaku mengaku membakar bengkel lantaran sakit hati terhadap korban. Kami pun mencoba mengorek fakta lebih dalam dengan mendatangi TKP. Saat kami datang, garis polisi masih melintang. Sejumlah dampak kebakaran masih terpampang. Saudara, ketika saya mengintip ke dalam, memang ternyata salah satu bengkel yang berada di Jalan Cemara Raya Tangerang ini sudah terlalap habis oleh api. Bengkel yang dibakar oleh seorang perempuan lantaran emosi dan juga marah karena sang kekasih tak juga menikahinya meskipun ia telah berbadan 2. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter tega membakar bengkel sang kekasih hingga menewaskan 3 orang yang berada di dalam. Namun apakah benar bahwa alasan dari sang perempuan ini membakar bengkel karena tak direstui oleh orang tua atau karena ada alasan lain? Berikut penelusurannya untuk Anda. Kebakaran pada dini hari tersebut mengagetkan warga dan tetangga sekitar. Warga tak mampu memadamkan api lantaran api dengan cepat menjalar. Warga menaruh curiga jika bengkel tersebut dibakar seseorang. Sebagai orang sini, waktu ada kejadian bengkelnya kebakaran itu seperti apa sih Mas sebenarnya? Oh, Waktu itu kejadiannya kapan? Itu setengah 11 Mbak. Setengah 12 ya. Kalau pas datang itu kami itu ngelihatnya udah meledak aja yang listriknya. Kabelnya putus. Terus setengah 12 pemadam baru datang gitu. Oh. Ya. Tapi pas Mas lihat itu apinya udah nyala gitu ya? Udah nyala. Udah nyala tinggi? Ya, nggak terlalu besar sih. Baru sedikit aja yang nyala gitu. Kabelnya aja yang putus gitu, nyambar-nyambar listriknya. Tapi maksudnya kelihatan nggak sih Mas? Ini kan ada ruko ya? Ya. Nah, ini yang kebakar tuh kelihatan cuma bengkelnya aja atau rumahnya juga kebakar? Waktu itu yang kelihatan baru rukonya aja. Atasnya belum kelihatan, soalnya apinya belum terlalu gede. Berarti bengkelnya aja yang baru? Bengkelnya aja yang baru. Tahu nggak ada yang bisa selamat gitu kan? Waktu itu evakuasinya seperti apa? Tahu nggak Mas? Waktu dievakuasi itu pemadam itu dia ini naik ke atas. Naik ke atas, Ya. lewat sini juga atau? Lewat ruko sebelah. Oh, lewat toko sebelah, dia. Mengevakuasi. Mengevakuasi. Berapa yang waktu itu dievakuasi Mas? Tahu nggak? 2 ya? 2 orang. 2 ya? 2 orang yang dievakuasi. Laki-laki sama perempuan ya? Laki sama perempuan yang Ya. dievakuasi. Tahu nggak siapa yang dievakuasi itu Mas? Adeknya nggak kalau nggak salah ya? Oh, adiknya. Adeknya laki-laki sama cewek. Pelaku dan korban diketahui telah lama memadu kasih. Pelaku meminta dinikahi karena telah berbadan 2. Namun diduga tidak direstui, pelaku menjadi geram dan melampiaskan kekesalan. Dan kemarin ada kejadian kebakaran bengkel seperti itu ya Pak. Sebenarnya ini kronologi awalnya seperti apa sih Pak, bisa diceritakan? Sebenarnya kita mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya sebuah peristiwa kebakaran. Kami menganggap dari awal itu kebakaran biasa, kecelakaan karena konsleting, karena kebakaran karena tersulut api dan lain sebagainya. Kami awalnya begitu. Tapi ternyata setelah kami lakukan pemadaman bekerja sama dengan pihak pemadam, terus kemudian berkoordinasi dengan identifikasi dari Polres Metro Tangerang Kota, ternyata ada indikasi korban sejumlah
5 orang. Nah, kemudian setelah dilakukan pemadaman, kami langsung berkoordinasi dengan tim pemadam, damkar, itu untuk mengecek seluruh bangunan itu, di mana letak korban-korban itu berada. Setelah kita lakukan pengecekan, kemudian kita evakuasi menuju rumah sakit, ternyata dari 5 korban itu, yang 2 ada indikasi dapat diselamatkan. Akhirnya dari tempat puskesmas yang ada di sekitar situ, yang 2 kami rujuk ke Rumah Sakit Hermina Ciledug. Dan dalam perjalanan di sana ada suara atau ada perkataan atau ada keterangan dari yang selamat itu bahwa lokasi kami yang kebakaran itu dibakar seseorang. Gitu. Dari situ kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak, kemudian berusaha untuk mencari saksi-saksi, bukti-bukti dan lain sebagainya. Gitu. 2 orang yang selamat ya Pak ya? Iya betul. Kalau menurut dari 2 orang yang selamat ini, siapa Pak pelaku yang membakar ini? Pacar kakaknya. Pacar kakaknya. Mm-mm. Apa alasannya Pak? Kalau alasannya secara detail memang dia tidak menyampaikan, hanya pada waktu kakaknya itu belum terjadi kebakaran, kakaknya itu sempat lari ke atas bahwa ruko ini mau dibakar gitu. Akhirnya mereka mau menyelamatkan diri, mau turun ke bawah, tapi ternyata di bawah api sudah membesar. Gitu. Oh, berarti memang sebelumnya sempat terjadi cekcok antara 2 kekasih ini atau gimana Pak? Ya, dugaannya begitu, karena dari keterangan tersangka sendiri maupun dari keterangan saksi-saksi arahnya ke sana. Tapi kalau dari keterangan dari tersangka sendiri Pak, alasannya apa Pak? Alasan kenapa sampai membakar bengkel tersebut Pak? Ya karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua korban. Terus motifnya membakar itu seperti apa Pak waktu itu Pak? Nah pada waktu itu motifnya hanya melemparkan 2 bungkus bensin yang sudah dibeli, yang sudah dipersiapkan ke pintu gerbang atau kepada pintu bengkel tersebut. Begitu dilemparkan, ternyata terjadi ledakan. Mungkin di dalam ada api atau apa, itu nanti dari pihak lapor yang akan memberikan keterangan selanjutnya. Kalau melihat bangunannya itu kan seperti ruko ya Pak ya? Iya, betul. Dan apakah pada saat kebakaran itu hanya bengkelnya saja atau sampai ke atas lantai 3 itu Pak? Lantai 1, lantai 2 terbakar. Lantai 1, lantai 2 terbakar. Kalau atas tempat tinggalnya keluarga ini nggak sampai terbakar sih. Hanya lantai 1, lantai 2 saja. Lantai 2 pun hanya sebagian saja. Karena kami dan juga dari damkar langsung berupaya untuk memadamkan, mengingat menimbang ada korban di atas. Karena ada manusia lah ya di gitu. dalam situ ya betul. Pak? Kita tahu bahwa lokasi yang terbakar itu adalah bengkel sepeda motor. Tidak menutup kemungkinan di situ juga ada bahan-bahan yang cepat untuk terambat oleh api. Misalkan oli palsu, oli bekas, terus kemudian zat-zat kimia yang lain yang bekas digunakan untuk melakukan pembersihan terhadap sepeda motor atau apa gitu kan. Nah, bejana-bejana yang dapat segera dialiri oleh api itu apabila ada percikan api kan untuk menyulut, untuk mempercepat daya hantarnya api itu kan lebih cepat, Mbak. Gitu. Dalam kajian psikologi forensik, pengaruh hormonal dapat memicu pelaku bertindak destruktif. Pelaku tak dapat mengontrol emosi hingga meledak tak terkendali. Sementara, motif pembakaran masih diselidiki. Atas kasus pembakaran bengkel yang ada di Jalan Cemara Raya Tangerang, secara motif
polisi sudah menjelaskan. Nah, saya akan mencoba untuk mengetahui secara psikologi sebenarnya apa yang terjadi dengan pelaku. Sudah bersama saya ada seorang psikolog forensik, Bapak Reza Indragiri. Bapak, selamat pagi, Pak. Oke. Jadi kan gini, Pak, kemarin kan di Tangerang itu di salah satu bengkel yang ada di Tangerang itu kan kebakaran. Kebakarannya bahkan sampai menewaskan 3 orang yang ada di dalam situ gitu, Pak. Nah, ini yang ngebakar ini perempuan yang lagi hamil kondisinya. Kalau menurut psikologi sendiri sebenarnya apa sih yang terjadi sama si perempuan ini, Pak, sebenarnya? Karena disangkut pautkan dengan kondisi pelaku yang notabene dalam keadaan mengandung, maka saya pikir sangat relevan kalau situasi ini juga kita kaji dari sudut pandang seberapa jauh sesungguhnya pengaruh hormon terhadap perilaku manusia, termasuk perilaku kekerasan manusia. Kondisi hormon yang sedang tidak stabil acap kali disangkut pautkan dengan kendali emosi yang turun, kemampuan berpikir jernih yang relatif juga berkurang, yang ujung-ujungnya adalah berperilaku atau bertindak tanduk manusia menjadi lebih impulsif daripada biasanya. Nah, impulsif bertemu dengan dorongan agresif, maka bisa saja kemudian hasilnya adalah perilaku kekerasan, perilaku kejahatan, termasuk perilaku yang beresiko atau membahayakan orang lain. Seorang pelaku kejahatan itu kita asumsikan memiliki perencanaan atas perbuatannya, maka kita bayangkan bahwa sesungguhnya di dalam kepalanya itu ada hitung-hitungan matematika. Dia harus menghitung 4 variabel. Resikonya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, targetnya ada atau tidak, dan insentifnya seberapa besar. Cuma persoalannya adalah, tadi saya katakan, kalau memang hormon berpengaruh signifikan terhadap mengendurnya rasionalitas si pelaku, maka boleh jadi hitung-hitungan terhadap 4 unsur atau 4 variabel tadi juga tidak akan sesempurna biasanya. Nah, hal ini menjadi dasar bagi kita untuk mempertanyakan, sesungguhnya si pelaku ini targetnya ingin mencabut nyawa orang lain kah? Atau sebatas mengakibatkan misalnya korban itu mengalami cacat permanen kah dalam pengertian penganiayaan? Ataukah tujuannya sesungguhnya adalah untuk merusak properti kan? Kalau intennya sudah jelas, intennya adalah dia melempar bensin ke properti, ke harta benda. Jadi dia ingin sungguh-sungguh melakukan serangan terhadap properti itu. Itu inten yang terbaca. Tapi kalau saya pribadi memang membedakan antara inten dengan motif. Motif itu adalah niat di balik niatan. Niatannya untuk melakukan serangan terhadap lokasi bangunan yang beralamat di jalan tertentu, itu intent. Saya ingin menyerang dengan bensin sebuah bangunan di alamat tertentu. Itu intent. Tapi motif di balik serangan di alamat tertentu itu apa? Itu yang sampai sekarang belum sungguh-sungguh bisa dijelaskan oleh pihak kepolisian sepanjang yang saya simak di pemberitaan. Karena itulah, lagi-lagi, kita sulit untuk percaya ya ada perempuan yang sedang hamil, berprofesi dokter pula, kok sampai hati ya membunuh secara berencana 3 orang sekaligus. Nah, itu kalimatnya sangat dramatis. Tapi justru kalimat dramatis itu yang harus dikuliti, yang harus dikupas untuk sekali lagi memastikan apa sesungguhnya motifnya. Tidak hanya intentnya, tapi juga motifnya. Nah, kita sejauh ini sudah bicara tentang motifnya. Yang belum kita singgung adalah tentang perilakunya itu sendiri. Perilakunya, gimana Pak? Ya, perilakunya. Perilakunya itu adalah dalam 1 kali gebrak di satu lokasi, 3 orang meninggal dunia. Kalau 2 orang yang lain tidak menyelamatkan diri, barangkali korbannya menjadi 5. Ini dalam khazanah psikologi forensik, perilaku sedemikian rupa sudah memenuhi kriteria sebagai pelaku pembunuhan massal. Memang sebutannya sangat-sangat ekstrim, pembunuhan massal. Tapi itulah parameter yang digunakan. Kalau korbannya 3 atau lebih dilakukan di satu lokasi atau TKP dan dalam 1 kali gebrakan tanpa masa jeda sama sekali, itulah pembunuhan massal. Nah, sebutan pembunuhan massal ini akan tepat digunakan kepada pelaku kalau memang sejak awal niatannya adalah untuk mencabut nyawa sasaran. Tidak lain tidak bukan mencabut nyawa sasaran. Seorang penulis Ika Natasha pernah menuliskan seperti ini, air dingin tidak bisa menghapuskan kenangan. Begitu juga dengan parang, pisau, pistol, granat, api, bahkan rasa benci sekalipun.
Memang terkadang rasa benci menutup nurani sehingga menimbulkan tindakan-tindakan di luar akal sehat dan bisa merugikan diri sendiri ataupun juga orang lain. Alih-alih hanya ingin membakar properti, namun ternyata kejadian kebakaran malah menimbulkan 3 nyawa melayang dalam satu waktu dan 2 orang selamat menjadi yatim piatu. Meskipun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka tunggal, perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini tetap diperiksa oleh pihak kepolisian secara psikologis dan juga diperiksa kejiwaannya. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.